Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-khamisu ar-ruku'u. Rukun salat yang kelima adalah ruku. Jadi ruku ini merupakan rukun salat di antara 17 rukun salat yang lain. Ada 17 rukun dalam salat, yang kelimanya adalah ruku. Wa yusannu, dan disunahkan ayyaqula, agar berdoa orang yang ruku tadi, fihi, ketika ruku. Apa doanya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi kita ruku itu disunahin kita baca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa kali? Wa aqalluhu marrotan, paling sedikitnya 1 kali. Nah, kita boleh baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ketika ruku itu 1 kali, boleh. Itu sudah termasuk menunaikan sunnah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi biasanya kita baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdih itu 3 kali. Nah, itu lebih baik, lebih bagus 3 kali. Paling sedikit 1 kali. Tapi kalau lebih dari 3 kali, maka kuriha makruh hukumnya baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi lebih dari 3 kali, itu makruh. Makruh ini bila mana wa illam yardal ma'mumuna, apabila makmum tidak senang, apabila makmumnya itu tidak terbiasa dengan panjang-panjang begitu, jadi takut kepanjangan rukuknya, maka yang jadi imam jangan sampai baca Subhana Rabbil Azim bihamdih lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali maka makruh bagi imam, khawatir makmumnya di belakang pada dongkol hatinya, takut kelamaan. Jadi paling banyak 3 kali, paling sedikit 1 kali cukup. Dan ini hukumnya cuma sunnah aja. Seandainya kita sholat Allahu Akbar ruku tanpa baca apa-apa, terus langsung i'tidal, itu udah sah sholatnya. Karena baca Subhana Rabbil Azim bihamdih itu cuma sunnah saja. Cuma sayang banget, kalau pengen sholatnya singkat, bacalah walaupun cuma 1 kali Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Nah, ini lain halnya kalau makmumnya itu pada sepakat, seandainya imam rukunya panjang pun nggak apa-apa, maka imam boleh baca sampai 5 kali, bahkan sampai 11 kali Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, 11 kali boleh. Kalau makmumnya sudah sepakat, atau dalam hal mendidik seperti di pondok pesantren, itu silakan sampai 11 kali. Bahkan ada doa-doa tertentu setelah Subhana Rabbil Azim bihamdi 11 kali dilanjut sama doanya, doa yang agak panjang. Nah, ini kalau di pondok-pondok pesantren silakan, karena tujuannya mendidik para santri. Tapi kalau jadi imam di kalangan masyarakat biasa, yang jadi imam lebih baik jangan sampai lebih dari 3 kali bacaan tasbih, takut diprotes sama masyarakat. Jadi imam juga harus bijak. Jangan jadi imam yang karwek sekarepe dewek. Nanti masyarakat pada demonstrasi kayak di TV, turunkan imam, ganti imam. Nah, kalau udah demonstrasi begitu kan repot. Cuma gara-gara Subhana Rabbil Azim bihamdih kepanjangan aja demo 1 RW, ya kan? Makanya jadi imam harus lihat sikon.
situasi dan kondisi. Nah, itu. Jadi paling sedikit 1 kali subhana rabbiyal azim bihamdihi itu udah cukup. Kalau umpama nggak baca sama sekali itu hukumnya makruh. Ruku aja tapi mulutnya diem aja, tapi sah sholatnya, cuma makruh. Makruh itu artinya dibenci sama Allah, dibenci sama Rasulullah, dibenci sama agama. Jadi kalau bisa jangan sampai nggak baca, walaupun cuma sekali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana maha suci siapa Rabbi Tuhan saya, Allah al-azim yang maha agung siapa Allah, wa bihamdihi dan maha terpuji siapa Allah. Itu artinya. Arti dari subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah, maha agung Allah dan maha terpuji Allah. Itu begitu, kurang lebih artinya begitu. Nah, ini jadi jangan sampai tidak dibaca walaupun cuma 1 kali. Terus as-sadisu, rukun sholat yang ke-6 adalah at-tuma'ninatu, yaitu tuma'ninah. Tuma'ninah ay fir ruku'i, yaitu tuma'ninah ketika dalam ruku. Yang maksud tuma'ninah ini adalah tenang. Tenangnya anggota badan, tidak ada yang bergerak sedikit pun. Kepala tidak tolah-toleh, tangan juga tidak garuk-garuk, kaki juga tidak gasak-gesek, semuanya tenang semua, hening semuanya. Itu namanya tuma'ninah. Nah, tuma'ninah ini hukumnya wajib. Dan tuma'ninah ini termasuk rukun di antara rukun-rukun sholat. Jadi ketika ruku itu orang harus tuma'ninah, tenang badannya, tenang semuanya, dan dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 1 kali cukup, langsung i'tidal sami Allahu liman hamidah. Yang penting tuma'ninahnya jangan sampai hilang itu ketika ruku tuh. Jangan sampai lagi tuma'nin, jangan sampai sedang ruku, lagi ruku sambil garuk-garuk kepala. Nah, ini enggak ada tuma'ninahnya ini. Enggak ada tuma'ninahnya. Walaupun garuk kepalanya cuma 2 kali. Lagi ruku, Allahu Akbar, gatel. Garuk-garuk kepala cuma 2 kali. Nah, cuma belum ada 4 detik, baru 2 detik, baru tek tek. Jadi tek tek ini cuma diisi sama garuk kepala aja, langsung i'tidal. Nah, ini berarti rukunya tidak ada tuma'ninahnya, berarti rukunya itu batal. Kalau rukunya batal sama aja sholatnya batal. Jadi ruku itu harus tenang, tuma'ninah. Lebih kurang 4 detik itulah. Subhanallah, tek 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 tek. Nah, baru i'tidal sami Allahu liman hamidah. Jadi jangan sampai ketika ruku sambil garuk-garuk. Ini berarti tuma'ninahnya hilang ini. Tahan dulu garuk-garuknya. Kalau pengen garuk-garuk juga, Allahu Akbar, garuk-garuk nih lagi ruku. 1, 2. Nah, udah diem dulu. Kasih jangka waktu 4 detik dulu. Tek 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 tek, baru sami Allahu liman hamidah i'tidal. Itu berarti tuma'ninahnya masih ada kalau gitu. Walaupun tadi udah diselang-seling sama garuk-garuk tadi itu. Tapi kalau sami Allahu Akbar terus langsung garuk-garuk, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini rukunya nggak ada tuma'ninahnya ini. Maka sholatnya rusak, batal. Sedangkan tuma'ninah ini hukumnya wajib. Banyak orang kayak gitu. Nah, ini tuma'ninah rukun yang ke-6. Tuma'ninah itu wajib ketika ruku. Terus ruku juga itu disunahkan ketika ruku itu pala sama badan punggung ini harus rata. Sunnah rata, bukan harus, sunnah dianjurkan rata, seperti ratanya papan atau triplek tuh.
rata kayak gitu. Kalau bisa kayak gitu ratanya, pala sama punggung tuh rata kayak triplek rata. Itu sunnah, nggak wajib. Yang wajib ruku itu wajibnya kedua tangan ini menyentuh atau mencengkram kedua lutut kanan kiri, itu yang wajib. Kalau cuma rata doang, ratanya ini sunnah aja, nggak rata pun nggak apa-apa. Itu ketika ruku. Dan yang wajib juga adalah tumakninah ketika ruku. Tenang anggota badannya, jangan sampai ada yang garuk-garuk selama 4 detik. Subhanallah, tek 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 tek, samiallahu liman hamidah. Baru itu udah ada tumakninahnya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah kita lanjut di video berikutnya membahas tentang rukun sholat yang ke-7, yaitu apa? Al-i'tidal, i'tidal. Dan akan kita bahas di video atau konten berikutnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.